Sahabat sehat, coba bayangkan pagi hari di sebuah desa kecil, ketika udara masih sejuk dan sinar matahari baru saja menyelinap di balik pepohonan. Seorang kakek berusia 70 tahun duduk di beranda rumahnya, menyesap secangkir kopi hangat sambil melihat burung-burung beterbangan. Di saat seperti itulah, kopi bukan sekadar minuman. Ia menjadi teman setia, menjadi pengingat bahwa hari yang baru dimulai dengan tenang dan penuh harapan. Namun, seiring bertambahnya usia, banyak dari kita yang mulai bertanya-tanya, apakah minum kopi masih aman buat saya? Pertanyaan ini seringkali muncul karena ada anggapan bahwa kopi bisa memicu jantung berdebar, tekanan darah naik, atau bahkan merusak lambung. Bahkan, beberapa anak atau cucu terkadang melarang orang tuanya minum kopi karena dianggap tidak cocok lagi untuk usia lanjut. Tapi, apakah semua itu benar? Faktanya, kopi bukanlah musuh. Justru, di balik aromanya yang khas dan rasa pahit yang begitu dalam, kopi menyimpan sejuta manfaat, terutama jika dikonsumsi dengan cara yang tepat. Untuk sahabat sehat yang kini berada di usia 60, 70, atau bahkan 80 tahun, kopi bisa menjadi bagian dari gaya hidup sehat, asalkan tahu takaran dan waktunya. Ilmu pengetahuan modern telah membuktikan bahwa secangkir kopi sehari, tanpa tambahan gula berlebih atau krimer, bisa memberikan dukungan luar biasa bagi tubuh lansia. Dari membantu menjaga kewaspadaan, hingga mendukung kerja jantung dan pencernaan, kopi hadir bukan sebagai ancaman, melainkan sebagai teman di masa senja. Mengapa begitu? Karena di dalam kopi, terdapat kandungan yang bernama kafein, sebuah zat alami yang merangsang sistem saraf pusat. Selain itu, kopi juga kaya antioksidan, zat yang bisa membantu melindungi sel tubuh dari kerusakan akibat radikal bebas. Bayangkan, hanya dengan 1 atau 2 cangkir kopi dalam sehari, sahabat sehat bisa memberikan pelindung tambahan bagi tubuh yang semakin menua. Bahkan dalam budaya beberapa negara, minum kopi menjadi simbol kedekatan dan kebahagiaan. Di Italia, lansia berkumpul di kafe kecil sambil bercakap ringan. Di Jepang, minum kopi menjadi bagian dari ritual pagi yang damai. Di Indonesia sendiri, kopi telah menjadi warisan turun-temurun. Jadi, mengapa kita tidak bisa menjadikannya teman yang menyehatkan? Namun tentu saja, kopi tidak untuk semua kondisi. Bila sahabat sehat memiliki masalah lambung serius, gangguan tidur berat, atau tekanan darah yang tidak terkontrol, maka konsultasi ke dokter tetap menjadi langkah utama. Tapi secara umum, jika tubuh masih bisa menerima, maka kopi dapat memberi banyak manfaat yang tidak disangka. Di video ini, kita akan mengupas 10 manfaat kopi yang sangat penting untuk para lansia. Mulai dari membantu otak tetap tajam, meringankan nyeri, menjaga suasana hati, hingga membantu metabolisme tetap aktif. Semuanya akan kita bahas dengan bahasa ringan, mudah dipahami, dan pastinya relevan dengan kehidupan sahabat sehat sehari-hari. Maka dari itu, sebelum menyimpulkan bahwa kopi harus dihindari, mari kita lihat dulu potensi besar yang tersimpan di balik cangkir kecil itu. Karena bisa jadi, selama ini kita hanya melihat kopi dari sisi yang keliru. Dan salah satu manfaat kopi yang paling menonjol, terutama bagi sahabat sehat yang mulai merasa gampang lupa atau mudah lelah secara mental, adalah kemampuannya dalam menjaga kewaspadaan dan daya ingat. Ini adalah pintu pertama yang akan kita buka dalam perjalanan menyelami manfaat luar biasa dari kopi. Sahabat sehat, seiring bertambahnya usia, kita mungkin mulai merasakan perubahan kecil dalam kemampuan mengingat. Hal-hal yang dulu terasa mudah diingat, seperti nama seseorang, tempat meletakkan kunci, atau jadwal minum obat, kini kadang terlupa begitu saja. Ini adalah hal yang wajar terjadi pada lansia, namun tentu saja tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Nah, disinilah kopi hadir sebagai penyelamat kecil yang sering tak disadari. Kandungan kafein dalam kopi ternyata bisa membantu otak tetap waspada, aktif, dan bekerja lebih efisien. Kafein bekerja dengan cara menghambat zat kimia di otak yang disebut adenosin, zat yang menyebabkan rasa kantuk. Ketika adenosin ditekan, maka kadar zat lain seperti dopamin dan norepinefrin meningkat, membuat otak lebih melek, fokus meningkat, dan daya konsentrasi lebih baik. Sebuah penelitian besar dari Universitas Harvard menemukan bahwa lansia yang rutin mengonsumsi kopi dalam jumlah sedang memiliki risiko lebih rendah mengalami penurunan fungsi kognitif dibanding mereka yang tidak minum kopi sama sekali. Artinya, kopi bukan hanya membantu kita merasa lebih segar, tapi juga bisa memperlambat penurunan daya ingat yang sering mengintai usia lanjut. Bukan cuma itu, sahabat sehat. Studi dari Eropa bahkan menunjukkan bahwa lansia yang mengonsumsi 2 hingga 3 cangkir kopi per hari memiliki performa lebih baik dalam tes memori jangka pendek, kecepatan berpikir, dan pengambilan keputusan. Ini penting,
terutama bagi sahabat sehat yang ingin tetap aktif secara mental dan sosial di usia senja. Bayangkan, hanya dengan menikmati secangkir kopi di pagi hari, sahabat sehat bisa membantu otak bekerja lebih fokus saat membaca koran, mengisi teka-teki silang, atau sekadar mengobrol dengan cucu. Rasa percaya diri pun meningkat karena pikiran terasa lebih tajam dan cepat tanggap. Dan seperti yang kita tahu, menjaga kesehatan otak tidak kalah penting dibanding menjaga kesehatan fisik. Namun tentu saja, semua ini harus dilakukan dengan bijak. Kunci utamanya adalah takaran yang tepat dan waktu yang pas. 1 hingga 2 cangkir kopi dalam sehari sudah cukup untuk mendapatkan manfaat bagi otak. Tidak perlu lebih, karena konsumsi berlebihan justru bisa menyebabkan efek sebaliknya seperti gelisah, jantung berdebar, atau sulit tidur di malam hari. Minumlah di pagi atau siang hari, dan hindari kopi saat sore atau malam agar tidur malam tetap nyenyak. Dan satu hal lagi yang tak kalah penting, hindari menambahkan terlalu banyak gula, susu kental manis, atau krimer tinggi lemak ke dalam kopi. Jika memungkinkan, pilih kopi hitam murni atau dengan sedikit gula aren. Rasanya tetap nikmat, tapi jauh lebih bersahabat untuk tubuh lansia. Kopi juga bisa menjadi bagian dari rutinitas otak yang sehat. Saat menyeruput kopi, cobalah lakukan aktivitas yang menstimulasi otak seperti membaca, mendengarkan musik klasik, atau berbincang dengan orang terdekat. Kombinasi antara kafein dan aktivitas otak ini bisa memperkuat efek positifnya dan membantu sahabat sehat merasa lebih terhubung dengan lingkungan sekitar. Kopi bukanlah jaminan untuk membuat kita jadi jenius, tentu saja. Tapi kopi bisa menjadi teman belajar yang baik, yang membantu kita tetap fokus dan berpikir lebih jernih di tengah perubahan alami yang terjadi seiring pertambahan usia. Setelah kita tahu bagaimana kopi membantu menjaga fungsi otak dan daya ingat, mari kita selami manfaat lainnya yang tak kalah menarik. Salah satunya adalah efek luar biasa kopi dalam menjaga kesehatan jantung, organ yang bekerja tanpa henti sejak kita lahir hingga sekarang. Yuk, kita lanjutkan perjalanan ini. Setelah kita memahami bagaimana kopi bisa membantu menjaga daya ingat dan kewaspadaan otak, kini kita masuk ke bagian tubuh lain yang tak kalah penting, bahkan bisa dibilang sebagai pusat kehidupan kita, jantung. Organ ini bekerja tanpa henti, sejak kita dilahirkan hingga usia lanjut, tanpa pernah meminta waktu istirahat. Maka wajar jika jantung menjadi perhatian utama dalam menjaga kesehatan lansia. Tapi bagaimana kopi berperan dalam hal ini? Bukankah selama ini banyak yang bilang bahwa kopi bisa bikin jantung berdebar atau tekanan darah melonjak? Ya, memang benar bahwa konsumsi kopi berlebihan bisa berdampak seperti itu. Namun, yang sering terlupakan adalah bagaimana kopi dalam jumlah yang tepat justru bisa memberikan perlindungan luar biasa bagi kesehatan jantung. Sahabat sehat, mari kita buka fakta dari penelitian ilmiah. Studi dari American Heart Association menyebutkan bahwa konsumsi kopi dalam jumlah sedang, yakni 1-3 cangkir per hari, berkaitan dengan penurunan risiko penyakit jantung koroner dan gagal jantung. Dalam kata lain, bukan kopi yang menjadi masalah, tetapi cara dan jumlah kita mengonsumsinya. Di dalam kopi, terdapat senyawa aktif seperti polifenol dan antioksidan kuat yang membantu melawan peradangan dalam pembuluh darah. Peradangan kronis inilah yang bisa mempercepat proses pengerasan arteri, penyumbatan, dan akhirnya memicu serangan jantung. Maka ketika kita mengonsumsi kopi secara bijak, antioksidan dari kopi bisa membantu memperlambat atau mencegah proses tersebut. Tak hanya itu, kopi juga diketahui dapat membantu meningkatkan sirkulasi darah. Efek vasodilator dari kafein, yaitu memperlebar pembuluh darah kecil, membuat aliran darah menjadi lebih lancar. Hal ini sangat bermanfaat bagi lansia yang sering mengalami tangan atau kaki dingin akibat aliran darah yang tidak merata. Namun, tentu ada hal yang harus sahabat sehat perhatikan. Jika memiliki riwayat hipertensi atau tekanan darah tinggi yang tidak stabil, sebaiknya konsultasikan dahulu ke dokter sebelum menjadikan kopi sebagai minuman harian. Beberapa orang bisa lebih sensitif terhadap kafein, sehingga perlu penyesuaian takaran agar tetap aman dan nyaman dikonsumsi. Di luar itu, bagi lansia dengan tekanan darah yang sudah stabil, kopi bisa membantu menjaga ritme jantung tetap normal. Bahkan, beberapa ahli berpendapat bahwa kopi dapat menurunkan risiko fibrilasi atrium, yaitu kondisi detak jantung yang tidak beraturan dan sering menyerang lansia. Lalu, kapan waktu terbaik untuk minum kopi agar jantung tetap senang? Jawabannya, di pagi atau siang hari, setelah makan. Minum kopi dalam kondisi perut kosong bisa memicu asam lambung naik, dan itu bisa memperburuk kondisi jantung bagi sebagian orang. Maka, nikmatilah kopi sebagai teman sarapan atau setelah makan siang, bukan di malam hari yang bisa mengganggu waktu tidur.
Yang juga perlu dicatat adalah pilihan jenis kopi. Pilih kopi hitam murni tanpa gula atau krimer berlebihan. Hindari kopi instan yang sudah bercampur bahan tambahan tinggi gula atau lemak trans. Kopi asli dari seduhan biji kopi lebih kaya manfaat dan lebih ramah untuk jantung lansia. Jadi, sahabat sehat, kopi bukanlah musuh bagi jantung lansia. Justru sebaliknya, jika dikonsumsi dengan bijak, kopi bisa membantu jantung berdetak lebih stabil, pembuluh darah lebih bersih, dan aliran darah lebih lancar. Semua itu menjadi bagian penting dalam menjaga vitalitas dan stamina tubuh meskipun usia terus bertambah. Setelah kita mengetahui peran kopi dalam menjaga kesehatan jantung, sekarang mari kita bahas manfaat berikutnya yang tak kalah menarik, yaitu bagaimana kopi bisa meringankan nyeri-nyeri ringan dan pegal-pegal yang sering dirasakan oleh lansia. Siapa sangka, di balik aroma hangat secangkir kopi, ada kelegaan untuk tubuh yang lelah. Sahabat sehat, siapa di antara kita yang tidak pernah merasa pegal di punggung, nyeri di sendi lutut, atau terasa ngilu saat bangun tidur? Seiring bertambahnya usia, rasa nyeri ringan seringkali menjadi bagian dari keseharian. Entah karena aktivitas harian, kondisi tulang dan sendi yang mulai melemah, atau hanya sekadar akibat posisi tidur yang salah. Tapi tahukah sahabat sehat bahwa segelas kopi hangat bisa menjadi teman yang menenangkan saat tubuh mulai terasa tak nyaman? Ya, ternyata kopi memiliki kemampuan alami untuk membantu meredakan nyeri ringan, khususnya bagi para lansia. Kandungan kafein yang terdapat dalam kopi bukan hanya bermanfaat untuk meningkatkan kewaspadaan atau menjaga fungsi jantung, tapi juga berperan dalam memengaruhi reseptor rasa sakit di otak. Dalam istilah medis, kafein dapat memperkuat efek obat pereda nyeri alami tubuh, seperti endorfin, serta meningkatkan efektivitas obat penghilang rasa sakit ringan yang sering dikonsumsi lansia. Penelitian yang dilakukan oleh University of Georgia menunjukkan bahwa orang yang minum 2 cangkir kopi sebelum melakukan aktivitas fisik mengalami pengurangan nyeri otot hingga 48% dibanding mereka yang tidak minum kopi. Meskipun studi ini dilakukan pada usia produktif, prinsip kerjanya tetap berlaku untuk lansia, asal dosisnya dijaga dengan baik dan tidak berlebihan. Kopi juga bisa membantu tubuh mengurangi rasa nyeri kronis ringan yang sering dirasakan pada bagian punggung bawah, bahu, dan lutut. Ini sangat membantu bagi sahabat sehat yang mungkin tidak ingin terlalu sering bergantung pada obat-obatan kimia setiap kali nyeri muncul. Tentu saja, kopi bukanlah pengganti terapi atau pengobatan, tapi bisa menjadi bantuan alami yang ringan dan menyenangkan untuk tubuh yang mulai menua. Bayangkan begini, sahabat sehat, saat bangun pagi, badan terasa agak kaku dan sendi lutut nyeri saat dipakai berjalan. Tapi setelah duduk santai di teras rumah, menyeruput kopi sambil menghirup udara segar, tubuh terasa lebih nyaman, hangat, dan perlahan rasa nyeri pun mulai reda. Bukan sulap, tapi reaksi alami dari kafein dan efek relaksasi yang dihasilkan oleh suasana tenang di sekitar kita. Tentu saja, kita tetap harus waspada terhadap batasan tubuh masing-masing. Jika sahabat sehat memiliki masalah lambung atau sangat sensitif terhadap kafein, maka cukup konsumsi dalam jumlah kecil saja. Yang terpenting adalah mengenali kondisi tubuh sendiri, dan tidak memaksakan diri hanya demi mengejar manfaat. Agar lebih efektif, kopi sebaiknya diminum dalam keadaan hangat, bukan terlalu panas atau dingin. Suhu hangat dari kopi membantu merilekskan otot dan memberikan sensasi nyaman di tubuh. Dan kalau ingin meningkatkan manfaatnya, sahabat sehat bisa memadukan momen minum kopi dengan gerakan peregangan ringan. Misalnya, lakukan sedikit senam duduk atau angkat turun tumit untuk melancarkan peredaran darah, sembari menyeruput kopi secara perlahan. Dan jangan lupa, manfaat ini akan semakin terasa bila dikombinasikan dengan pola makan seimbang dan cukup istirahat. Kopi bukan sihir. Ia bekerja bersama-sama dengan kebiasaan sehat lainnya untuk menciptakan tubuh yang lebih kuat dan bugar, meski usia sudah tidak muda lagi. Kopi memang tidak akan menghilangkan semua rasa sakit dalam sekejap, tapi ia bisa menjadi teman yang menenangkan, memberi sedikit kenyamanan saat sendi terasa nyeri atau otot terasa lelah. Dan kadang, yang kita butuhkan bukanlah obat kuat, tapi momen damai yang memberi tubuh kesempatan untuk bernapas, rileks, dan pulih. Setelah membahas manfaat kopi dalam meredakan nyeri dan pegal, sekarang mari kita beralih pada kesehatan mental, bagian yang seringkali luput dari perhatian, padahal sangat penting. Ya, kita akan bahas bagaimana kopi bisa membantu menjaga mood dan menurunkan risiko depresi, terutama di usia lanjut yang rentan terhadap perasaan kesepian. Di balik tubuh yang sehat, ada satu hal yang tidak kalah penting, kesehatan mental. Terlebih bagi lansia, menjaga suasana hati yang stabil adalah kunci agar hari-hari tetap terasa ringan, penuh semangat, dan tidak terasa sepi. Usia lanjut seringkali membawa banyak perubahan. Anak-anak yang sibuk,
pasangan hidup yang mungkin telah tiada, atau aktivitas sosial yang berkurang. Dalam situasi seperti ini, rasa sepi, cemas, dan kadang depresi ringan bisa diam-diam merayap masuk. Namun, tahukah sahabat sehat? Secangkir kopi bisa menjadi teman yang menenangkan, bukan hanya untuk tubuh, tetapi juga untuk hati. Kandungan kafein dalam kopi memiliki efek langsung pada zat kimia di otak yang mengatur suasana hati, seperti serotonin dan dopamin. Zat-zat ini dikenal sebagai hormon kebahagiaan. Saat kita minum kopi, kafein merangsang produksi zat tersebut, sehingga membuat kita merasa lebih tenang, lebih fokus, dan lebih positif. Bahkan, bagi sebagian orang, kopi bisa membantu mengurangi perasaan gelisah yang datang tiba-tiba. Sebuah studi dari Harvard School of Public Health menemukan bahwa wanita yang mengonsumsi 2 hingga 3 cangkir kopi setiap hari memiliki risiko 20% lebih rendah mengalami depresi dibanding yang tidak minum kopi sama sekali. Studi ini bukan hanya untuk perempuan muda, tapi berlaku juga bagi perempuan lansia. Hal yang sama juga diamati pada pria lanjut usia dalam studi serupa di Finlandia. Mengapa ini penting? Karena kesehatan jiwa dan hati yang tenang memberi dampak besar pada tubuh secara keseluruhan. Lansia yang bahagia cenderung memiliki tekanan darah yang lebih stabil, daya tahan tubuh lebih kuat, dan lebih semangat menjalani aktivitas harian. Maka, minum kopi bukan hanya soal rasa, tapi juga tentang menjaga kestabilan emosi di usia senja. Bayangkan pagi hari dimulai dengan duduk di dekat jendela, sinar matahari masuk perlahan, dan di tangan ada secangkir kopi hangat. Lalu datang obrolan ringan dengan pasangan, sahabat, atau bahkan cucu yang mampir sebentar. Momen-momen kecil seperti ini bisa menjadi penawar rasa sepi yang luar biasa ampuh. Bahkan saat sendirian pun, kopi bisa menemani, menghangatkan hati yang sedang berusaha tabah. Namun, sahabat sehat perlu tahu bahwa kopi bukan pengganti pengobatan untuk depresi berat. Jika sudah muncul gejala serius seperti kehilangan minat hidup, sulit tidur berkepanjangan, atau rasa cemas berlebihan, maka berkonsultasilah dengan tenaga medis. Tapi untuk menjaga mood harian tetap stabil dan semangat, kopi bisa menjadi langkah awal yang sederhana dan alami. Tak hanya itu, ada pula efek sosial dari kebiasaan minum kopi. Di banyak komunitas lansia, ngopi bersama menjadi sarana mempererat hubungan. Di desa, warung kopi kecil sering menjadi tempat ngobrol antar teman sebaya. Di kota, lansia bisa bergabung dalam kegiatan komunitas atau pertemuan ringan sambil menikmati kopi bersama. Interaksi sosial ini adalah salah satu cara paling efektif mencegah rasa kesepian. Dan tentu saja, seperti bab-bab sebelumnya, kunci utamanya adalah konsumsi yang bijak. Minumlah kopi dalam jumlah sedang, dan hindari menambah terlalu banyak gula, krimer, atau sirup buatan. Pilihan terbaik adalah kopi hitam atau kopi tubruk dengan sedikit gula aren, agar manfaatnya tetap terasa tanpa menimbulkan beban tambahan bagi tubuh. Jadi, jangan ragu untuk menjadikan kopi sebagai bagian dari rutinitas harian yang membahagiakan. Karena kebahagiaan tidak harus datang dari hal-hal besar, kadang cukup dari aroma kopi yang mengepul dan rasa hangat yang menyentuh hati. Setelah kita membahas manfaat kopi untuk menjaga mood dan kesehatan jiwa, saatnya kita melanjutkan ke bagian tubuh lain yang sangat vital, tapi sering terlupakan, sistem pencernaan. Ya, siapa sangka bahwa kopi juga bisa membantu melancarkan pencernaan, terutama bagi sahabat sehat yang sering mengalami sembelit. Pernahkah Anda merasa tidak nyaman karena sulit buang air besar? Masalah sembelit adalah keluhan yang sangat umum di usia lanjut. Tubuh yang semakin lambat, metabolisme yang tidak seaktif dulu, serta perubahan pola makan, seringkali menyebabkan sistem pencernaan bekerja kurang maksimal. Tapi kabar baiknya, kopi ternyata bisa menjadi penolong alami bagi sistem pencernaan lansia. Banyak dari kita mungkin sudah menyadari bahwa setelah minum kopi, tubuh jadi terasa lebih aktif, termasuk keinginan untuk buang air besar. Itu bukan sugesti semata. Sahabat sehat, kopi memang memiliki efek laksatif alami, yakni merangsang kontraksi otot-otot usus sehingga membantu menggerakkan isi pencernaan lebih cepat menuju proses pengeluaran. Efek ini bekerja melalui 2 jalur. Pertama, kafein yang ada di dalam kopi menstimulasi sistem saraf parasimpatis, bagian dari sistem saraf yang mengatur proses pencernaan tubuh. Kedua, kopi juga merangsang produksi hormon gastrin, hormon yang memicu kontraksi otot di saluran pencernaan. Kombinasi keduanya membuat kopi sangat efektif untuk membantu melancarkan buang air besar, terutama jika dikonsumsi di pagi hari. Bayangkan sahabat sehat memulai pagi dengan secangkir kopi hangat sambil berjalan pelan-pelan di halaman rumah atau menyiram tanaman. Setelah itu, tubuh terasa lebih ringan, tidak begah,
dan perut pun lebih nyaman. Aktivitas pun bisa dijalani dengan tenang tanpa gangguan perut yang mengganjal. Namun, manfaat ini hanya akan terasa maksimal jika kopi dikonsumsi dengan bijak dan tidak berlebihan. Konsumsi kopi yang terlalu banyak justru bisa memicu efek sebaliknya, seperti sakit perut, mulas, atau diare. Oleh karena itu, cukup 1 atau 2 cangkir per hari saja, dan pilih kopi yang tidak terlalu asam agar lebih bersahabat dengan lambung lansia. Bagi sahabat sehat yang memiliki riwayat MAC atau asam lambung, tetap bisa mengonsumsi kopi asalkan memperhatikan jenisnya. Pilih kopi rendah asam atau kopi dari metode seduh dingin, cold brew, yang cenderung lebih lembut di lambung. Dan jangan lupa, hindari minum kopi dalam keadaan perut kosong. Lebih baik konsumsi kopi setelah sarapan atau makanan ringan, agar perut tidak teriritasi. Selain memperlancar buang air besar, kopi juga membantu meningkatkan produksi empedu, yang penting dalam proses pencernaan lemak. Ini sangat membantu bagi lansia yang mungkin memiliki masalah lambung lambat atau pencernaan yang terasa berat setelah makan. Kopi bisa membantu mempercepat pergerakan makanan dari lambung ke usus, sehingga perut tidak terasa penuh terlalu lama. Tak hanya dari segi fisik, pencernaan yang lancar juga berpengaruh pada suasana hati. Saat perut terasa ringan dan tidak begah, pikiran pun ikut tenang. Sebaliknya, ketika sembelit menyerang, tubuh jadi cepat lelah, mudah marah, bahkan bisa menyebabkan sulit tidur. Maka, menjaga kelancaran sistem pencernaan adalah langkah penting agar lansia bisa menjalani hari-hari dengan lebih nyaman dan bahagia. Namun ingat, sahabat sehat, kopi bukan satu-satunya solusi. Efek maksimalnya akan tercapai jika dikombinasikan dengan asupan serat yang cukup, minum air putih yang banyak, dan aktivitas fisik ringan seperti jalan kaki atau peregangan. Tapi menjadikan kopi sebagai bagian dari rutinitas pagi bisa memberikan dorongan alami untuk pencernaan yang lebih aktif dan sehat. Sekarang kita sudah tahu bahwa kopi bisa menjadi sekutu yang ampuh dalam urusan pencernaan. Tapi ternyata, manfaat kopi tidak berhenti di situ. Ada satu lagi manfaat besar yang banyak mengejutkan orang, yaitu bagaimana kopi bisa membantu menurunkan risiko penyakit kronis seperti diabetes tipe 2 dan Parkinson. Seiring bertambahnya usia, risiko terkena penyakit kronis seperti diabetes tipe 2 dan Parkinson semakin meningkat. Kondisi ini bukan hanya mengganggu kenyamanan hidup sehari-hari, tetapi juga bisa menurunkan kualitas hidup secara drastis. Maka tak heran, banyak lansia yang mulai memperhatikan makanan, minuman, dan pola hidupnya dengan lebih teliti. Dan di tengah semua itu, siapa sangka bahwa secangkir kopi yang sering dianggap remeh justru punya peran besar dalam membantu mencegah penyakit-penyakit berbahaya ini. Mari kita mulai dari diabetes tipe 2, salah satu penyakit paling umum di usia lanjut. Diabetes tipe ini terjadi karena tubuh tidak lagi merespon insulin dengan baik, sehingga kadar gula dalam darah meningkat dan terus-menerus merusak organ dalam secara perlahan. Tapi ternyata, penelitian menunjukkan bahwa orang yang rutin mengonsumsi kopi memiliki risiko lebih rendah terkena diabetes tipe 2 dibanding mereka yang tidak minum kopi sama sekali. Peneliti dari Harvard University menemukan bahwa meminum 3 hingga 4 cangkir kopi per hari dikaitkan dengan penurunan risiko diabetes hingga 25%. Bagaimana bisa? Karena kopi mengandung senyawa bioaktif seperti asam klorogenat yang membantu memperlambat penyerapan gula di usus dan meningkatkan sensitivitas insulin. Artinya, tubuh jadi lebih efisien dalam mengolah gula darah, hal yang sangat penting bagi para lansia. Namun perlu digarisbawahi, sahabat sehat, manfaat ini tidak berlaku untuk kopi yang dicampur banyak gula, susu kental manis, atau krimer tinggi lemak. Jika kita menambahkan terlalu banyak pemanis, maka justru risiko diabetes akan meningkat. Jadi, kalau ingin mendapatkan manfaat optimal, konsumsilah kopi hitam atau tambahkan sedikit gula alami seperti gula aren secukupnya. Sekarang kita beralih ke penyakit lain yang sering mengintai lansia, Parkinson. Penyakit ini menyerang sistem saraf dan menyebabkan gemetar, kaku otot, serta kesulitan bergerak. Sampai saat ini belum ada obat yang benar-benar bisa menyembuhkan Parkinson, tetapi kafein dalam kopi terbukti membantu menurunkan risikonya secara signifikan. Penelitian dari National Institute of Neurological Disorders and Stroke di Amerika menunjukkan bahwa lansia yang rutin mengonsumsi kafein memiliki kemungkinan lebih rendah terkena Parkinson, dan pada mereka yang sudah terkena, konsumsi kafein bisa membantu mengurangi keparahan gejala. Ini karena kafein membantu mengatur dopamin di otak, yaitu zat kimia yang terganggu pada penderita Parkinson. Fakta-fakta ini tentu membuka pandangan baru bahwa kopi bukan hanya sekadar penunda rasa kantuk, melainkan bisa menjadi bagian dari strategi perlindungan jangka panjang terhadap kerusakan tubuh. Tidak berarti kopi bisa menyembuhkan penyakit, tapi sebagai pencegahan alami,
kopi punya tempat yang penting, terutama jika dikonsumsi dengan bijak. Namun seperti biasa, kita harus ingat bahwa tubuh setiap orang berbeda. Bagi sebagian lansia yang sangat sensitif terhadap kafein, cukup 1 cangkir sehari sudah cukup. Dan tentu saja, untuk mendapatkan manfaat maksimal dari kopi, harus dibarengi dengan pola hidup sehat lainnya, seperti makan bergizi, aktif bergerak, tidur cukup, dan rutin memeriksakan kesehatan. Sahabat sehat, ini saatnya kita melihat kopi sebagai sesuatu yang lebih dari sekadar kebiasaan. Ia bisa menjadi bagian dari perawatan diri yang alami, murah, dan menyenangkan. Apalagi jika diseduh dengan penuh ketenangan, sambil duduk di halaman rumah yang rindang, kopi bisa menjadi simbol dari usaha menjaga diri di usia berapapun kita berada. Setelah kita memahami bagaimana kopi membantu melawan penyakit berat, sekarang kita akan menyelami manfaat berikutnya yang tidak kalah penting. Bagaimana kopi bisa mendukung metabolisme dan membantu menjaga berat badan lansia agar tetap ideal. Menjaga berat badan tetap stabil di usia lanjut bukan soal ingin tampil langsing semata. Lebih dari itu, berat badan yang sehat sangat menentukan kondisi sendi, pernapasan, jantung, bahkan energi untuk beraktivitas sehari-hari. Terlalu gemuk bisa menambah tekanan pada lutut dan pinggang, sementara terlalu kurus juga bisa melemahkan otot dan daya tahan tubuh. Maka tak heran, banyak lansia mulai menjaga pola makan dan mencari cara alami agar berat badan tetap ideal. Dan di tengah semua itu, kopi hadir sebagai minuman yang bisa membantu meningkatkan metabolisme tubuh secara alami. Bukan berarti kopi bisa membuat kita kurus ketika, tapi kandungan di dalamnya bisa memberi dorongan yang dibutuhkan tubuh untuk membakar energi lebih efektif. Salah satu senyawa utama dalam kopi adalah kafein, yang terbukti mampu meningkatkan metabolisme basal, yakni jumlah kalori yang dibakar tubuh saat kita sedang istirahat. Menurut studi dari American Journal of Clinical Nutrition, konsumsi kafein dapat meningkatkan pembakaran energi sebanyak 3 hingga 11% dalam beberapa jam setelah dikonsumsi. Ini artinya, dengan minum kopi, tubuh sahabat sehat bisa bekerja sedikit lebih aktif membakar kalori, meski sedang duduk santai di rumah. Bagi lansia yang sudah tidak terlalu aktif bergerak seperti dulu, hal ini tentu sangat menguntungkan. Apalagi saat dikombinasikan dengan aktivitas ringan seperti jalan kaki atau peregangan, maka efeknya bisa lebih terasa. Tubuh jadi lebih segar, tidak mudah mengantuk, dan proses pembakaran lemak pun berlangsung lebih lancar. Tapi bukan hanya kafein yang berperan. Asam klorogenat dalam kopi juga membantu memperlambat penyerapan gula dalam darah dan meningkatkan pembakaran lemak. Maka, kopi bisa menjadi pilihan alami yang mendukung sahabat sehat menjaga berat badan tanpa harus menjalani diet ekstrim yang justru bisa membahayakan kesehatan di usia lanjut. Namun tentu saja, semua manfaat itu hanya bisa dirasakan jika kopi dikonsumsi dengan cara yang benar. Kopi yang dicampur banyak gula, susu kental manis, atau krimer tinggi lemak justru akan menambah kalori dan lemak jahat ke tubuh. Akibatnya, berat badan malah bisa naik tanpa disadari. Maka pilihlah kopi hitam murni atau kopi tubruk sederhana. Dan jika ingin menambahkan rasa, cukup dengan sedikit gula aren atau madu. Sahabat sehat juga perlu memperhatikan waktu minum kopi. Waktu terbaik untuk meminum kopi agar membantu metabolisme adalah di pagi hari setelah sarapan atau menjelang siang. Hindari kopi di malam hari, karena bisa mengganggu tidur, dan tidur yang buruk justru memperlambat metabolisme tubuh. Perlu diingat pula, kopi bukanlah alat utama penurun berat badan. Ia hanya pendukung alami yang bekerja lebih optimal jika dikombinasikan dengan gaya hidup sehat, pola makan seimbang, minum air putih cukup, dan bergerak meskipun ringan. Jadi jangan berharap hanya dari kopi saja, tapi jadikan kopi sebagai sahabat yang membantu proses perawatan tubuh dengan cara yang menyenangkan. Dan bukan hanya fisik yang akan merasakan manfaatnya. Ketika tubuh terasa lebih ringan dan tidak mudah lelah karena berat badan stabil, semangat untuk beraktivitas pun meningkat. Sahabat sehat bisa kembali ikut jalan pagi, bercocok tanam, atau bermain bersama cucu tanpa harus merasa ngos-ngosan. Setelah ini, kita akan masuk ke manfaat kopi yang sering disalahpahami. Banyak yang bilang bahwa kopi buruk untuk tulang. Tapi benarkah seperti itu? Atau justru kopi punya sisi positif jika dikonsumsi dengan bijak? Yuk, kita bahas lebih lanjut. Salah satu kekhawatiran terbesar di usia lanjut adalah kesehatan tulang. Seiring waktu, tulang menjadi lebih rapuh dan rentan keropos. Maka tidak heran, banyak lansia yang mulai rajin minum susu, berjemur di pagi hari, dan mengonsumsi suplemen kalsium. Tapi di sisi lain, ada juga yang mulai menghindari kopi karena katanya bisa menggerogoti tulang. Lalu, sebenarnya bagaimana hubungan antara kopi dan kesehatan tulang?
Ini penting untuk diluruskan. Kopi tidak otomatis merusak tulang, asalkan dikonsumsi dalam jumlah yang wajar. Mitos bahwa kopi membuat tulang keropos berasal dari penelitian lama yang menyatakan bahwa kafein bisa mengganggu penyerapan kalsium di tubuh. Namun penelitian terbaru menunjukkan bahwa efek tersebut sangat kecil dan bisa diatasi dengan cukup mengonsumsi kalsium dari makanan sehari-hari. Artinya, jika sahabat sehat tetap mendapatkan asupan kalsium dari susu, ikan, tahu, tempe, sayuran hijau, dan sinar matahari pagi, maka secangkir atau 2 cangkir kopi per hari tidak akan merusak tulang sama sekali. Faktanya, kopi justru bisa membantu tubuh secara tidak langsung menjaga kesehatan tulang. Bagaimana bisa? Karena kopi membuat tubuh terasa lebih segar, lebih aktif, dan tidak mudah lesu. Ini mendorong lansia untuk lebih banyak bergerak, berjalan, dan beraktivitas, yang semuanya sangat baik untuk memperkuat tulang. Sahabat sehat pasti tahu, tulang yang kuat tidak hanya berasal dari makanan, tapi juga dari gerakan. Semakin sering digunakan, semakin kuat tulang kita. Dan kopi, dengan efek stimulan ringan dari kafeinnya, bisa mendorong semangat itu. Jadi, ketika pagi hari diawali dengan kopi, badan terasa lebih bertenaga untuk berolahraga ringan seperti jalan pagi atau senam lansia. Selain itu, beberapa penelitian menyebutkan bahwa kopi mengandung polifenol, yaitu zat antioksidan yang dapat membantu menekan peradangan di dalam tubuh. Peradangan kronis diketahui berkontribusi pada pengeroposan tulang. Maka, konsumsi kopi yang tepat dapat memberi efek perlindungan tambahan. Namun tentu saja, batas konsumsi tetap harus diperhatikan. 2 cangkir kopi hitam per hari masih tergolong aman bagi lansia. Tapi jika dikonsumsi berlebihan, 5 cangkir ke atas, barulah risiko kekurangan kalsium bisa meningkat, apalagi jika pola makan sehari-hari kurang bergizi. Jadi, kuncinya adalah keseimbangan. Minum kopi secukupnya, dan jangan lupakan sumber kalsium yang cukup. Ada satu tips penting untuk sahabat sehat yang ingin tetap minum kopi tapi tetap menjaga tulang. Hindari menambahkan krimer buatan atau susu kental manis. Kedua bahan itu tidak mengandung kalsium yang cukup, malah justru menambah gula dan lemak jenuh ke dalam tubuh. Jika ingin menambahkan sesuatu ke kopi, pilihlah susu rendah lemak yang mengandung kalsium. Itu bisa menjadi pilihan yang jauh lebih sehat. Dan jangan lupakan vitamin D. Selain dari sinar matahari pagi, vitamin D juga bisa didapat dari telur, ikan, dan suplemen yang sesuai. Vitamin ini sangat penting agar kalsium yang dikonsumsi bisa benar-benar diserap oleh tubuh dan masuk ke tulang. Jadi, sahabat sehat tak perlu takut minum kopi selama tetap menjaga gaya hidup sehat. Kopi bukan musuh tulang, tapi bisa jadi teman jika kita tahu batasannya. Ia bukan penyebab tulang keropos, tapi justru bisa jadi penyemangat agar tubuh tetap aktif dan bergerak. Nah, sekarang kita sampai pada satu bagian penting yang sering diabaikan. Bagaimana cara minum kopi yang aman dan tepat untuk lansia? Karena sebanyak apapun manfaatnya, jika dikonsumsi dengan cara yang salah, kopi tetap bisa menimbulkan efek samping. Setelah kita membahas 9 manfaat luar biasa dari kopi untuk tubuh lansia, sekarang waktunya kita duduk sejenak dan menimbang satu hal yang sangat penting. Bagaimana cara menikmati kopi dengan aman dan penuh manfaat, tanpa menimbulkan efek samping? Karena sebesar apapun manfaatnya, jika dikonsumsi dengan cara yang keliru, justru bisa membawa masalah. Yang pertama harus diingat adalah takaran yang tepat. Untuk sahabat sehat di usia 60, 70, hingga 80 tahun, minum 1 hingga 2 cangkir kopi per hari adalah jumlah yang ideal. Lebih dari itu bisa memicu detak jantung meningkat, gelisah, atau sulit tidur. Tapi jika terlalu sedikit, tubuh mungkin tidak merasakan manfaatnya secara maksimal. Ukuran 1 cangkir, di sini bukanlah gelas besar, tapi sekitar 150-200 ml kopi murni, tanpa tambahan gula atau susu berlebihan. Dan yang paling penting, dengarkan tubuh sendiri. Kalau setelah minum kopi sahabat sehat merasa jantung berdebar, perut mulas, atau susah tidur, maka kurangi takaran atau ganti waktu konsumsinya. Waktu terbaik untuk minum kopi bagi lansia adalah di pagi hari setelah sarapan, atau maksimal hingga jam 2 siang. Hindari minum kopi setelah sore, karena tubuh lansia biasanya lebih sensitif terhadap efek kafein. Jika diminum terlalu malam, kafein bisa mengganggu waktu tidur, dan tidur yang terganggu justru akan merusak manfaat kopi yang sebelumnya sudah baik. Yang kedua, perhatikan jenis kopi yang dikonsumsi. Hindari kopi sachet instan yang mengandung campuran gula, krimer, dan zat tambahan lain yang tidak sehat. Sebisa mungkin, pilih kopi hitam murni dari seduhan langsung biji kopi atau kopi bubuk alami. Jika ingin menambah rasa,
Gunakan gula aren secukupnya, atau sedikit susu rendah lemak yang mengandung kalsium. Sahabat sehat juga bisa mencoba kopi rempah alami seperti kopi jahe, kopi kayu manis, atau kopi kunyit yang baik untuk pencernaan dan daya tahan tubuh. Pilihan ini bisa menjadi variasi yang lebih sehat dan lebih ramah bagi lambung lansia. Yang ketiga, jangan pernah minum kopi dalam keadaan perut kosong. Minumlah setelah mengisi perut terlebih dahulu agar lambung tidak teriritasi. Ini sangat penting, apalagi bagi sahabat sehat yang punya riwayat MAC atau gangguan asam lambung. Yang keempat, kopi sebaiknya dinikmati dalam suasana tenang, bukan terburu-buru atau sambil marah-marah. Karena efek dari kopi bukan hanya dari kandungannya, tapi juga dari cara kita mengonsumsinya. Duduk tenang, hirup aromanya, nikmati hangatnya, dan jadikan momen minum kopi sebagai ritual merawat tubuh dan pikiran. Dan terakhir, kopi bukanlah obat ajaib. Ia hanya salah satu bagian kecil dari gaya hidup sehat secara menyeluruh. Jadi, untuk merasakan manfaat sepenuhnya, kombinasikan konsumsi kopi dengan pola makan bergizi dan seimbang. Minum air putih cukup. Aktivitas fisik ringan secara rutin, istirahat yang cukup, dan tentu saja, menjaga pikiran tetap tenang dan bahagia. Sahabat sehat, kopi adalah anugerah alam yang luar biasa. Ia menghangatkan tubuh, menyegarkan pikiran, membantu organ bekerja lebih baik, bahkan memberi semangat dalam keseharian. Tapi hanya akan menjadi sahabat sejati jika kita tahu cara memperlakukan kopi dengan bijak. Jadi mulai sekarang, jangan buru-buru percaya jika ada yang bilang, kopi tidak baik untuk lansia. Justru, jika dikonsumsi dengan tepat, kopi bisa menjadi teman yang setia di masa tua. Teman yang tidak banyak bicara, tapi selalu ada untuk menguatkan, menenangkan, dan menghangatkan, setiap pagi, setiap hari.